firman Tuhan, setiap perkataan dan perbuatan kita selalu menjadi contoh, selalu menjadi panutan di mana kita berada. Kalau perkataan kita tidak membawa berkat bagi orang, sudah pasti akan menyakiti. Sudah pasti akan menyakiti sesama kita, baik teman kita. Jangankan baik teman, suami istri aja pun bisa terjadi. Dalam kehidupan keluarga, anak pun, kalau kita berbicara agak keras, tidak menjadi berkat, maka sudah pasti akan terjadi keributan. Jadi di sini dituntut buat saya, berikat pingganglah kebenaran. Setiap perkataan dan perbuatan kita harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Sebab perkataan kita ada juga yang membawa berkat, ada juga perkataan kita yang melemahkan kita sendiri. Benar nggak saudara? Oh haleluya. Tetapi tidak ada di sini. Yang ada di sono sini. Pujiakan nama Tuhan. Biarlah saat ini saya dan saudara hati-hati. Saya banyak kali berkata, Tuhan, mampukan saya Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih saya, kalau Tuhan sudah menetapkan saya sebagai ketua koordinator di tempat ini, mampukan saya Tuhan. Dan apa yang saya minta kepada saudara, doa dari saudara-saudara, doa dari saudara-saudara, biar saya tetap kuat, biar saya tetap mengiring akan Tuhan sampai di mana Tuhan mengendaki kehidupan saya. Itu yang menjadi kerinduan saya. Kalau saudara, hamba Tuhan tidak menopang saya di dalam doa, saya tidak kuat. Oleh sebab itu selalu saya berdoa, katakan, Tuhan mampukan saya. Baik teman-teman pelayanan, hamba-hamba Tuhan yang ada, saya selalu berkata, doakan terus buat saya, biar saya tetap kuat, mampu untuk berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masih tetap ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, berbaju sirahlah keadilan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berarti kita dituntut apa? Kita dituntut hidup yang benar dan adil sesuai dengan firman Tuhan. Kata berbaju sirahlah keadilan. Saudara dan saya dituntut untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus apa saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahkan yang utama, kita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Bukan saja kita membaca, merenungkan, tetapi kita lakukan. Bahwa firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan lakukan untuk mempraktekkan kehidupan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus praktekkan apa yang kita sudah dengar, apa yang sudah kita baca di tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan kemarin. Saya percaya semua kita yang ada saat ini, kita sangat-sangat diberkati lewat kedatangan hamba Tuhan, lewat pendeta Yakub Nawai, lewat gembala kita. Saya percaya firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kita, firman Tuhan yang kita sudah dengar, banyak sekali mengingatkan buat saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu bukan hanya saja kita dengar, kita renungkan, tetapi kita mau praktekkan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Dan di sini dikatakan kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam firman Tuhan itu sendiri.
ketika kita harus memperkatakan dan menyaksikan firman Tuhan itu, niscaya kita akan berjalan di dalam kebenaran dan keadilan sesuai firman Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang sekali kasih dalam Tuhan, bagian keempat. Di sini pada ayatnya yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus memberitakan firman Tuhan ini. Amanat agung Tuhan Yesus yang sudah Dia sampaikan lewat Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Mari kita baca bersama saudara. Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Haleluya. Siapa yang sudah mendapat? Silakan. Matius 28 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Terima kasih. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Asalkan kita mau tetap memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita sudah lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya sangat terharu sekali. Kalaupun saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Mungkin saat ini kesaksian ini buat pribadi Hendy dan Ida. Tapi tidak mengapa. Tuhan menjamah hati Hendy dan Ida. Dia tidak berkeras kepala. Karena apa saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang katakan bukan pendeta Victor, bukan pendeta Yakob, tetapi firman Allah sendiri yang mengatakan apa yang sudah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah akan menyertai kita asalkan kita tetap hidup di dalam roh dan kebenaran. Puji akan nama Tuhan. Dan yang kelima, pergunakanlah perisai iman itu. Pergunakanlah perisai iman. Haleluya. Pada ayat yang ke-16, pergunakanlah perisai iman. Kita tahu bersama bahwa iman adalah apa saudara? Iman itu adalah kepercayaan kita. Walaupun kita belum melihat, tetapi kalau kita katakan dengan iman, aku percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi saya. Ada amin? Nah, di sini dikatakan bahwa iman adalah percaya bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi. Dengan iman, meskipun kita belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi ketika kita mempunyai suatu iman yang besar, saya katakan iman yang kuat, kita katakan bersama, Tuhan pasti menyiapkan pekerjaan buat saya. Tidak ada yang mustahil. Allah akan menyiapkan pekerjaan buat saya. Dan saya aminkan lewat iman saya. Saya katakan ya dan amin adanya. Allah akan menyiapkan pekerjaan buat saya dan saudara. Sesuai dengan kemampuan saya dan saudara. Haleluya.
Apa yang saya katakan tadi, saudara, bahwa dengan iman, walaupun kita belum melihat, tetapi kalau kita percaya, iman kita sesuai apa yang kita katakan pasti akan terjadi. Karena kita mempunyai iman yang besar di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Anak-anak Tuhan tidak mungkin akan dipermalukan oleh Tuhan. Asalkan benar-benar kita mau tetap hidup di dalam roh dan kebenaran. Allah tidak akan mempermalukan saya dan saudara. Banyak sekali kesaksian, saudara, yang saya alami. Terlalu banyak kesaksian-kesaksian saya pribadi alami. Kalaupun saya ingat berapa tahun kemarin, saya berkata, Tuhan, dengan iman saya mau tinggal luar, walaupun saya harus membesarkan anak saya konstan. Dengan iman saya berkata, dan ternyata apa, saudara? Saya alami sendiri. Tuhan memampukan saya, karena saya pakai kuasa Allah yang ada dalam hidup saya. Saya memakai kuasa Tuhan sendiri yang akan memimpin saya, memampukan saya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan meragukan saya. Nah, dengan iman saya berkata, Tuhan akan memampukan saya. Dan saya percaya, sampai saat ini, puji akan nama Tuhan, Tuhan memampukan saya. Itulah yang saya kerjakan. Dan saat ini, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu itu, asalkan kita mempunyai iman yang besar di dalam Tuhan. Dan yang keenam, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah ketopong keselamatan. Pada ayatnya yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan. Kita harus yakin, saudara, yakin di dalam hati kita, dan berkata kepada iblis, hai iblis, saya sudah menang. Haleluya. Saat ini saya ingin mengajak buat saya dan saudara, katakan mari kita berkata bersama-sama, saya sudah selamat karena memang Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Saya sudah selamat karena memang Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. 1, 2, 3. Saya sudah selamat karena memang Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang ke-7, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan firman Allah, Tuhan Yesus memenangkan peperangan rohani ketika dia dicobai oleh iblis. Apa yang iblis katakan? Kalau engkau anak Allah, jatuhkan tubuhmu, jatuhkan engkau. Apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara? Tetapi waktu itu, di sini dikatakan, dengan firman Allah Tuhan Yesus memenangkan peperangan rohani ketika dicobai oleh iblis. Dalam kondisi apa, saudara? Dalam kondisi penuh Roh Kudus. Tuhan Yesus menggunakan firman Allah untuk mematahkan pencobaan itu. Tidak ada jalan lain buat kita untuk memenangkan peperangan rohani selain kita harus membaca firman Tuhan seperti yang dikatakan, dan pedang roh, yaitu firman Allah.